Subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya Imam al-Zahirin ya Khalidul Mu'minin ya khatamal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayahanda Surya Jama'ani, ayah bunda ikhwatal iman semua yang arifin cintai karena Allah. Hidup kita tidak lama di dunia ini, dan dunia ini bukan tempat kita. Jadwal kematian sudah Allah tentukan pada setiap kita, dan semakin hari jadwal itu semakin dekat. Kita sudah divonis mati bahkan sebelum kehadiran kita di muka bumi ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahkan tidak langsung mati, tapi merasakan dulu goncangan sakaratul maut. Ada yang wafat mendapat ucapan salam dari malaikat ketika sakaratnya dalam keadaan indah. Alladzina tatawaffuhul malaikatu qayyibin yaqulun Assalamualaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Dalam surah An-Nahl ayat 32, para malaikat, terutama malaikatul maut, sebelum mencabut nyawa hamba Allah yang saleh, lebih dahulu mengucapkan selamat atas hamba Allah calon penghuni surga yang sedang beramal. Ta'malun itu fi'il mudhari' in action. Jadi ketika dicabut nyawanya sedang beramal saleh. Sebaliknya ada yang merasakan dahsyat goncangan sakaratul maut sangat mengerikan. Dipukul wajahnya, diinjak punggungnya lalu tarik dengan keras. Yang melibuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat menampar mukanya lalu menginjak punggungnya lalu menarik dengan keras. Zuhul adab, rasakan azab perdana ini. Dan dicabutnya dalam keadaan maksiat. Ayah, bunda semua yang Anda cintai, kita akan hidup di akhirat nanti tanpa batasan waktu. Tidak sebanding dengan hidup dunia yang sangat sebentar ini. Kita akan hidup bukan seabad di akhirat nanti, bukan sejuta abad, bukan semiliar abad, bukan triliunan abad. Sekali lagi tidak sebanding dengan keadaan di dunia, dan terlalu sebentar waktu di dunia untuk mengumpulkan bekal di akhirat. Rasa-rasanya tidak ada waktu untuk main-main. Ada 7 ayat gambaran ketika sakaratul maut itu tiba. Semua berangan-angan untuk kembali ke muka bumi walau sedetik. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja. Pasti jadi hamba-Mu yang bertobat, pasti jadi hamba-Mu yang saleh, pasti bersedekah. Rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Bahkan andai-andai orang kafir, pasti kami jadi orang Islam. Minta waktu sedetik, kembali ke muka bumi. Ayah, sekarang kita masih diizinkan bernapas oleh Allah. Ini karunia rahmat Allah yang luar biasa.
Karena itu tidak ada karunia yang paling besar, rahmat Allah yang paling besar, hidayah Allah paling besar, berkah Allah yang paling besar, lebih mahal daripada dunia dengan segala isinya selain urusan taubat, kesempatan bertaubat kepada-Nya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahlin abada walakin Allah yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Surah An-Nur ayat 21. Mari bersama kita simak dengan iman. Usikum wa ya nafsi taqwallah. Arifin mewasiatkan buat diri Arifin dan semua ayah bunda yang Arifin cinta untuk sungguh-sungguh takut pada Allah. Mari kita simak kalam Allah ini. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, tidak satu pun di antara kalian yang diberi kesempatan bertaubat oleh Allah. Tidak satu pun di antara kalian yang diampuni oleh Allah. Tetapi Allah memilih siapa di antara hamba-Nya yang berhak diampuni oleh Maha mendengar Allah lagi Maha mengetahui. Dalam hadis qudsi Allah Jalla Jalla berfirman, "Idza ahbabtu 'abdi a'taitu fursatan taubat." Bila aku jatuh cinta kepada hambaku, maka hambaku aku beri kesempatan bertaubat setelah dia bergelimang dalam perbuatan dosa. Surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hamba-Nya yang bertaubat, yang sungguh-sungguh menjaga kesucian taubat. Kalau sudah Allah cinta, maka hamba yang bertaubat itu seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Seluruh dosanya. Surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sampaikanlah ya Muhammad, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam perbuatan maksiat, jangan sekali-kali putus asa mohon rahmatku. Aku Tuhan yang menciptakanmu akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalau Allah sudah mencintai, maka malaikat pun mencintai. Ada pertanyaan, apa sekarang tugas malaikat Jibril setelah menyampaikan wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad SAW? Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan jawabannya. Anda tidak pernah lupa ketika Kiai menjelaskan itu sampai sekarang, karena menemukan jawabannya. Tugas malaikat Jibril menunggu perintah Allah. Siapa hamba yang dicintai oleh Allah, maka malaikat Jibril pun mencintainya. Inni uhibbu, hai malaikatku, aku mencintai hambaku si fulan ini. Fahibbu, cintailah dia. Siapa dia? Dia adalah hamba yang dicintai Allah, di antaranya hamba yang bertaubat. Kalau Allah sudah mencintai hamba yang bertaubat, malaikat mencintai mereka. Dan Allah gambarkan cintanya malaikat dalam surah Al-Mu'min ayat 7, 8, dan 9. Malaikat yang terdekat dengan Allah tawaf mengitari arasnya Allah. Malaikat yang terdekat inilah yang tidak berhenti mendoakan hamba yang bertaubat sampai hari kiamat. Dan ayah sudah tahu doa malaikat sangat mustajab, apalagi malaikat yang terdekat. Dan inilah penghormatan para malaikat kepada hamba yang bertaubat. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul 'azim. Orang besar melihat persoalan besar jadi kecil-kecil, tidak ada masalah. Orang bijak melihat persoalan pasti ada hikmahnya, melihat kejadian pasti ada hikmahnya. Orang alim melihat
persoalan melihat hikmah, melihat apapun yang terjadi, tangga untuk mendekatkan diri kepada Allah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah yang buat orang beriman terus mendekat kepada Allah, karena dia tahu segala peristiwa Allah putuskan dengan rahmatnya, dengan ilmunya, dengan kebijakannya. Dia Rahman Ar-Rahim, dia Al-Alim, dia Al-Hakim. Itulah yang buat orang beriman pantang mengeluh, karena apa yang dihinakan sebenarnya jauh dari hina sebenarnya. Kalaupun itu fitnah, memang kotoran dibutuhkan oleh orang beriman untuk menjadi pupuk menyuburkan keimanannya kepada Allah. Dan itu cara Allah membersihkan dosanya. Tarbiyah Rabbani. Kalau aku lihat hambaku lambat mendekatimu, lambat, hatta bin nawafil, walaupun dia Senin Kamis puasa, duha, tahajud, sedekah, tapi menurut Allah masih lambat mendekat kepada Allah, maka aku pecut dengan kudatangkan musibah kepadanya agar dia cepat mendekat kepada aku. Maka dia makin fokus untuk mendekat kepada Allah. Terlalu besar hikmah, terlalu besar blessing in disguise. Rahmat itu selalu disembunyikan di balik musibah. Kecuali hamba yang lutfu, diberi kecerdasan menangkap bahasa hikmah di balik segala kejadian. Dan untuk mengasah hati semakin lutfu, lembut. Anda kalau ingin berlutfu, ingat Bang Hasan Lutfi. Ada keluar. Oh, iya. Oh, abang, masya Allah. Abang harusnya di sini. Sini gambar. Oh, tempat presiden di sana ya. Kecerdasan menangkap bahasa hikmah di balik takdirmu ya Allah. Ayah, Bunda, rasanya kita sombong banget protes, marah, ngamuk, stres, depresi, post power syndrome. Orang beriman itu gak ada tempat untuk berkeluh kesah, karena dia melihat semua karunia rahmat Allah. Dan mengasah lutfu ini, mujahadah dalam zikrullah, senang berzikir, terutama bil halwah dalam kesendiriannya, hingga air matanya menetes. Dan itu fitrah, karena munajatnya, rojaknya, haudnya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan tidak ada yang paling ditakuti oleh hamba yang beriman selain putusnya berzikir kepada Allah. Karena itu setelah dia mujahadah zikir, dia berdoa, Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabb, tolong hamba agar selalu zikir kepadamu. Tolong hamba agar selalu mensyukuri nikmatmu. Tolong hamba agar dapat beribadah terbaik kepadamu. Jadi kalau Allah sudah mencintai hambanya, setelah hamba itu diberi kesempatan bertaubat, yang kedua, hubbul ibadah. Allah beri kelezatan beribadah. Ibnu Qayyim menjelaskan, di antara azab perdana di dunia, musibah di dunia bagi hamba yang beriman, dicabut rasa lezatnya ibadah. Sholat tapi tidak nyaman, baca Quran tapi tidak betah, zikir tapi berat, tetap dilakoni tapi berat. Itu awal sudah musibah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ada 7 penyebabnya, nanti Nanda akan sampaikan setelah zikir. 7 penyebab kenapa hati itu ibadah berat. Ayah bunda, Nanda segera mengajak ayah bunda berzikir pelan-pelan, tumanina, khusyuk, yakin Allah menatap kita, Allah mendengar kita, Allah perhatikan kita. Dan Nanda yakin walaupun tidak lama, karena niat ayah yang kuat, kesadaran ayah yang kuat, kemampuan ayah memaknai setiap lafaz zikir, membuat kita terhenyap dalam pangkuan rahmatnya Allah. Mari semua kita menghadap kiblat. Jangan sungkan melafazkan istighfar, zikir, salawat, karena mulut kita banyak berbuat dosa. Kita menghadap kiblat.
Ayah di sana aja tetap, nggak apa-apa ya. Ayah perhatikan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 terpampang dalam spanduk mimbar kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Setiap lafaz zikir doa, setiap lafaz zikir rahmat, setiap lafaz zikir ampunan dosa, setiap lafaz zikir hidayah Allah, setiap lafaz zikir berkah Allah, setiap lafaz zikir mengundang perhatian para malaikat, setiap lafaz zikir membersihkan hati yang kotor min salah, setiap lafaz zikir menenang jiwa, setiap lafaz zikir jalan keluar dari setiap masalah, setiap lafaz zikir syafaat Rasulullah SAW. Setiap lafaz zikir Allahu Akbar menjadi obat jasmani dan rohani kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayy la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bihi wasi'a kursiyyuhu as-samawati wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq wan Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana ma'abdi dakaroni wa taharakat bi syafatahu. Aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Tidak hanya di hati, tidak hanya di lisan, tapi hati yang diterjemahkan oleh lisan karena kerinduannya kepada Allah. Itulah yang buat Allah bersama hambanya. Jangan sungkan melafazkan zikir, sholawat, karena mulut ini banyak dosa. Dengan banyak zikir lisan, dosa mulut diampuni oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Sama-sama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله العظيم 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 يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم semua dosa semua maksiat ampuni ya Allah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim ya Allah Astaghfirullahaladzim ya Allah Astaghfirullahaladzim ya Allah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim ya Allah Astaghfirullahaladzim ya Allah Astaghfirullahaladzim ya Allah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim ya Allah Astaghfirullahaladzim ya Allah Astaghfirullahaladzim ya Allah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim semua dosa semua maksiat ampuni ya Allah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim ya Allah Astaghfirullahaladzim ya Allah Astaghfirullahaladzim ya Allah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim ya Allah Astaghfirullahaladzim ya Allah Astaghfirullahaladzim ya Allah Astaghfirullahaladzim Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbana, kami telah menzalimi diri kami dengan banyak berbuat dosa. Kami telah menghinakan diri kami dengan banyak berbuat maksiat. Kalau Engkau tidak beri kesempatan kami bertaubat, kalau Engkau tidak ampuni dosa-dosa kami, pastilah kami akan celaka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami rezeki duamu yang paling agung, rahmat ampunan. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa hingga Engkau wafatkan kami.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tiada yang membahagiakan kami kecuali Engkau mengampuni seluruh dosa-dosa kami, dosa besar, dosa kecil, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan rapi selama ini. Yang sebenarnya tidak ada yang tersembunyi di mata. Allahumma sholli sholatan tunjina min jami'il akhbar wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berkahi dari sisa umur yang Kau sisakan untuk kami, berkahi rezeki kami, berkahi rumah tangga kami, beri kesempatan kembali kami berkumpul dengan keluarga kami ya Allah. Berkahi negeri kami Indonesia dengan pemimpin yang bertakwa kepadamu dan mengajak kami bertakwa kepadamu. Berkahi seluruh kaum muslimin muslimat ya Allah, menangkan para mujahidin ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Nabi salam alaika. Kaum muslimin yang banyak berzikir kepada Allah, disertai kaum muslimat yang banyak berzikir kepada Allah. Allah ampuni dosa-dosa mereka dan Allah beri ganjaran mulia untuk mereka. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41, 42, 43, 44, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah zikir yang banyak. Bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Niscaya Allah huwallazi yusalli alaikum, Allah merahmati kalian. Dan para malaikat pun hadir, wa malaikatuhu, berdoa dan mengaminkan doa-doa kalian, liyukhrijakum minadh dhulumati ila nur, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, Allah sangat menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir padanya. Tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam, wa dalam wajaran karimah. Salam dari Allah pada mereka yang berzikir, terutama saat nanti berjumpa dengan Allah. Dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah satu kaum duduk lalu mereka zikir bersama, selesai mereka berzikir, para malaikat yang menyertai mereka berzikir berkata, dengarkan kata-kata malaikat ini yang membuat Anda semangat keliling seluruh Indonesia. Sudah alhamdulillah ya Surya Dharma sudah 507 kabupaten kota, alhamdulillah. Dan alhamdulillah mu'alafnya sudah 650. Insya Allah terus akan banyak masuk Islam. Tetangga rumah Pak Fred
aktivis gereja. Itu setiap zikir beliau keluar menuju gereja dan melewati kita, maka jamaah zikir mendoakan beliau supaya dapat hidayah. Umur 64 tahun disapa sama jamaah zikir, selamat pagi Pak Fred, sambil pegang Alkitab menuju gereja. Umur beliau 64. Istri beliau tadinya muslimat, Halimah memang muslimat, pindah agama ikut beliau. Anak beliau itu dua-duanya aktivis gereja, Oto gitaris gereja, putri beliau anak vokalis gereja. Nah, ini bukti bahwa doa di majelis ini dijabah. Jamaah zikir mendoakan, alhamdulillah setelah 4 tahun dapat hidayah Allah. Arifin yang bimbing beliau masuk Islam, memberi nama beliau Muhammad Fauzan. Istri beliau pun kembali ke Islam, kasih nama Siti Halimah. Anak beliau yang marah sampai hampir membunuh beliau, alhamdulillah begitu berdialog, hanya sekali dialog, juga memutuskan masuk Islam, kasih nama Muhammad Jaka Ilham, minta nama Ilham Arifin. Kemudian putri beliau Ana yang paling terakhir masuk Islam, yang sempat kabur, kasih nama Ana Fatimah Al-Khairi. Marahlah Letkol Martin Martinus karena ini teman beliau ke gereja. Jadi kalau ini masjid, 2 rumah dari masjid itu rumahnya Letkol Martin Martinus, 8 rumah dari rumah Arifin. Arifin juga samping masjid tapi sebelah selatannya. Alhamdulillah beliau menyusul masuk Islam, kasih nama Muhammad Yahya. Dan beliau meninggal dalam pelukan Arifin ketika pulang dakwah di Nusa Kambangan. Jadi kita menyeberang ke Ciamis, Pulau Nusa Kambangan, pulang dari situ di bus beliau. Di bus itu ada 50 penumpang, satu persatu menceritakan pengalaman hidayah. Pas giliran beliau agak panjang, padahal waktu hanya diberikan 7 menit. Beliau lama sekali, hampir 15 menit, karena saking senangnya menceritakan pengalaman dengan Islam. Beliau pelajari 11 agama, paling benci dengan Islam, makanya saya dipelajari. Saking bencinya, tapi justru karena bencinya itulah hidayah untuk beliau. Ya. Dan berdialog beliau itu antara maghrib dan isya. Karena Pak Fred lebih dulu masuk Islam, beliau marah, beliau terlambat ke gereja, karena biasanya mesti dijemput Pak Fred. Pak Fred tidak jemput, beliau tidak tahu kalau Pak Fred sudah Muslim. Akhirnya beliau tertinggal di rumah. Nah, pada hari itu, hari Ahad zikir, seperti biasa ada yang masuk Islam. Beliau mendengar corong masjid, speaker ada banyak tambahan karena hari zikir memang ditambah, dan tidak ada yang kebetulan, satu speaker ke arah rumah beliau. 3 yang masuk Islam, Arifin selalu tanya, kenapa Bapak masuk Islam? Islam itu agama teroris, mancing untuk benar gak dia memahami Islam? Nanti dia jawab, tidak benar, Islam itu teroris, Islam itu agama rahmatan lil alamin. Dia masuk Islam, dengar itu Pak Martinus. Akhirnya dia minta satpam, minta waktu ketemu Arifin. Hari Ahad itu mendengar sore mau ketemu, maghrib antar isya dari masjid Arifin menuju di rumah beliau, minta doa jamaah, berdialog. Ada 7 pertanyaan beliau, alhamdulillah bisa dijawab. Dengan izin Allah, atas hidayah Allah, beliau bersyahadat. Arifin bilang pada beliau, ayah bersyahadat sekarang, tapi nanti dapat ribuan jamaah zikir, saat zikir ayah bersyahadat lagi. Siap Ustaz. Alhamdulillah beliau pun bersyahadat dapat ribuan jamaah zikir. Gemparlah Depok karena beliau wakil keamanan gereja Depok. Lalu ikut nada zikir ke Nusa Kambangan. Pulang di Ciamis, bus sedang berjalan, beliau pegang mic menceritakan pengalaman hidayah. Pas detik-detik terakhir beliau bilang begini, Ustadz Arifin minta saya membaca terjemahan Al-Quran. Begitu saya baca terjemahan Al-Quran, saya semakin cinta kepada Allah. Nah, begitu bilang cinta, berhenti beliau, sesikukan. Tinggal lalu bilang, terima kasih Ustadz. Arifin ambil mic beliau, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Meninggal di pelukan di bus saya, Masya Allah, Allahu Akbar. Arifin cium beliau, cium pipi beliau berkali-kali. Arifin dudukkan, jamaah semua menangis. Lalu sampai di Ciamis, Puskesmas Ciamis, daftar naik, megang, memang sudah dipanggil Allah. Kemudian diturunkan di situ karena keluarganya masih banyak yang bukan Muslim, masih keluarga Katolik. Jadi Arifin yang ngurus sebagai anak beliau, keluarga seiman, memandikan, gak ada kotoran ringan badan, muka senyum bersih beliau, orang Kupang. Bersih muka beliau, pada agak hitam, kok jadi putih, kayak muda lagi, senyum. Itulah tanda husnul khotimah.
dikafani, malam itu juga dikumpulkan jam 9 malam. Allahu Akbar. Liuk dijatuh minat mati. Nah, ini kata-kata malaikat yang Anda ingin sampaikan kita gembira buat kita semua. Qul qad ghafarallahu lakum wa mudilat sayyi'atukum hasanat. Berdirilah kalian hai hamba-hamba Allah yang telah berzikir, sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan ini yang terbukti, Allah ganti keadaan kalian menjadi lebih baik. Zikir membawa hijrah, zikir membawa perubahan, baik sendiri maupun bersama. Bersama kita selesai, tapi sendiri tidak boleh putus. Ada ibadah seumur hidup namanya haji, ada ibadah tahunan Idul Fitri, ada ibadah bulanan Saum Ibn di pertengahan bulan Hijriah, ada ibadah pekanan sholat Jumat, ada ibadah harian sholat 5 waktu dengan terminal kontrolnya duha dan tahajud, ada ibadah setiap detik, setiap kejadian, setiap belahan nafas, setiap apapun yang kita hadapi, itulah zikir. Makanya ada zikir nafas. Dulu Anda masih ingat mengiang-iang sampai sekarang di pesantren, kalau sebelum tidur kita disunahkan sholat witir 3 rakaat, berwudu, berdoa, lalu berzikir menghadap kiblat sebentar. Tapi kalau tidur sunah kita kan kepala utara selatan kaki. Kalau begini tidur menghadap kiblat dulu, duduk. La ilaha illallah. Allahnya sampai nafas terakhir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu harapannya di akhir hayat kita menyebut la ilaha illallah. Siapa yang di akhir hayatnya menyebut la ilaha illallah pasti masuk surga. Nah, karena itu kita gincar-gincar. Kan tidur itu mati. Jadi doa gladi resik mati. Persiapan menghadapi kematian, latihan terus. Bayangkan kalau setiap mau tidur kita latihan seperti itu. Allah itu mewafatkan kita berdasarkan harapan dan kebiasaan kita. Mata nas ya isu, Anda ulang. Seorang bapak berdasarkan harapan dan kebiasaannya. Apa yang jadi harapannya? Lalu itu yang dia biasakan, posisi itu dia meninggal. Adipin punya Ami Ali, punya Amati, istri beliau. Sepupu Arifin meninggalnya semua hari Senin. Karena puasa Senin Kamis diamalkan dari sejak muda. Ami meninggal hari Senin pagi. Amati meninggal Senin Juhur. Anak beliau meninggal di waktu pagi juga waktu duha. Senin, karena memang lagi puasa Senin Kamis. Abah kandung Arifin meninggal jam 2 malam. Karena abah biasakan bangun jam sholat malam jam 2. Mertua Arifin meninggal lebih indah lagi. Pimpinan pesantren Darussalam Asasun Haji Aceh dan Labuhan Haji. Beliau sebelum meninggal malam Jumat, kenal saya Aina Surya dan Mali, kenal baik beliau. Beliau dari E3 dan anggota dewan juga. Dan beliau meninggal itu sekali. Kumpulkan keluarga, kumpulkan guru-guru, santri senior. Beliau minta dibacakan Yasin. Kemudian beliau baca tahlil, salawat, lalu mengulang tahlil sendiri. Setelah 3 wasiat, lalu menutup mata dan mulut sendiri. Allahu Akbar, indahnya meninggalnya ya Allah. Almarhum Haji Ahadiyah, ketua rohani PDI Pejompongan. Beliau sudah pensiun, tapi sangat dibutuhkan oleh kantor untuk mengurus masjid. Dan beliau itu selalu kalau Anda jemput, maaf kalau menjemput Nanda, beliau bilang begini, Nah Arifin, doain ya ayah, wafatnya gak susah-susah. Kenapa ayah? Ayah punya teman sakit bertahun-tahun belum meninggal. Itu ayah minta jangan begitu. Ini harapan beliau. Dan kabul. Beliau meninggal pulang dari masjid, lalu ke rumah membaca Quran. Istri beliau menyiapkan minuman, teh tawar sama roti. Tapi bukan sari roti. Dan ini indahnya, istri beliau sampai bilang begini, Nah Arifin, ayah sebelum meninggal kau menjauh salamnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mengarah pintu masuk. Bunda lihat tiada tamu. Anda tahu jawabannya, karena kalau orang sudah najah sakaratul maut, falaula idza balagatil
qulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kalau sudah lulus tenggorokan, maka calon nazar bisa melihat dengan kasat mata malaikat. Sama kayak ayah melihat adik dan melihat ayah. Beginilah kita bisa melihat nazar namanya. Nah, malaikat mengucapkan salam karena beliau adalah hamba saleh, meninggal dalam posisi sedang membaca Al-Quran, tangan kanan megang Quran, kiri memeluk istri dalam keadaan duduk. Masya Allah. Jadi manusia meninggal berdasarkan kebiasaannya. Tetangga Arifin di Bogor, Empang, meninggalnya di Empang ketika mancing. Karena hobinya mancing. Allah. Jadi orang terima itu dari ayahnya. Makanya ada zikir ayah setiap saat. Ada lagi namanya zikir nafas. Zikir nafas itu setiap tarikan nafas. Allah, 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 Allah. Karena saat dia pas tarik nafas itu lepas tarik. Allah. Itu tidak bisa serta-merta kecuali orang yang riya, mujahadah. Terus makanya zikir itu fi kulli lamhatin wa nafasin. Masya Allah, ada nama masih mahal. Terus kalau kita berat untuk selalu bisa jaga zikir, perlu bantuan namanya tasbih, subhan. Makanya Hasan Al-Bisri itu khairul tabi'in, tabi'in yang terbaik, itu tidak pernah meninggalkan tasbih. Ummi Salamah istri Rasulullah SAW itu menggunakan bijian batu. Kemudian Abu Hurairah dengan bijian batu. Syekh Ali Al-Maliki Nanda datang ke sana itu tidak lepas dari tasbih. Sebentar tasbih, sebentar tasbih. Karena butuh alat untuk mengingatkan kita. Kita disusah dalam tangan bisa terjaga terus. Sebentar-sebentar lupa. Ayah, kita akan tidak lama hidup. Dan jangan biarkan waktu berlalu kecuali harus bernilai ibadah, amal soleh, dakwah dan muhasabah. Targetin, kalau Anda mentargetkan Bang Ilham waktu pertemuan kita di masjid Abang itu kan ada yang sampai targeting sehari istighfar 1000. Kenapa ya istighfar? Karena masalah itu karena dosa-dosa kita. Qalu ta'irukum ma'akum aitu kirtum wa antum kaum muslimun. Kemalangan, kesialan, musibah terjadi karena dosa-dosamu yang keterlaluan kepada Allah. Maka kalau Allah sayang, Allah tegur dengan mendatangkan musibah. Makanya musibah teguran bagi orang mukmin. Kalau orang mukmin itu taat, jadi fitnah, maka fitnah itu untuk mengangkat makom dia. Tapi kalau maksiat sukses, istidraj namanya. Surah Hud ayat 15 dan 16 kita bacakan ini. Maka dari hayat dunia wa zinataha nuwaffi ilaihim amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang mencari dunia dengan segala perhiasannya dan menghalalkan semua cara dan dia sukses, tidak mengalami kerugian sampai dia mati, ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Di akhirat nanti tidak pantas secuil pun mendapatkan nikmat kecuali azab yang sangat pedih. Quran. Makanya kalau Allah mencintai hambanya, disegerakan hukuman agar tidak dihukum lagi di akhirat. Allahu Akbar. Makanya ayat istighfar. Ini ada orang datang kepada Sayyidina Ali dengan banyak masalah. Ini masalah azim. Aku punya masalah yang sangat hebat. Dan anehnya semakin hari masalahku semakin rumit, semakin kusut. Bagaimana cara aku agar keluar dari masalah? Apa jawaban Sayyidina Ali? Bertobatlah dan banyaklah minta ampun kepada Allah. Ini orang gak banyak kalam, dia taubat sungguh-sungguh azam. Dia azam tekad taubat. Kalau ingat masa lalu yang hancur dalam hatinya, lalu dia banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus kemudian tidak lama dia datang ke Sayyidina Ali dengan muka yang cerah, rasa gembira penuh. Wahai Sayyidina Ali, terima kasih. Aku telah menemukan bukan hanya jalan keluar, tapi hikmah yang besar dari setiap masalahku. Aku datang berterima kasih. Sekaligus ada satu pertanyaan untukmu.
Kenapa kau ajarkan aku taubat dan minta ampun untuk menyelesaikan masalahku? Sayyidina Ali membaca ayat dalam surah Hud, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanah. Bertobatlah kau pada Allah, minta ampunlah yang banyak, maka Allah beri kenikmatan dalam hidup. Rasulullah SAW bersabda, man lazima istighfaran ja'alahu bi kulli baitin makhraja wa bi kulli hammin faraja. Barang siapa melazimkan, mendawamkan istighfar, maka Allah mudahkan saat dia sulit, Allah gembirakan saat dia sedih, dan Allah beri rezeki dari jalan yang tidak pernah ia duga. Dan orang istighfar itu kuat-kuat bunda. Surah Hud ayat 52, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara, Masya Allah, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Masya Allah. Ada dua ayat memang. Surah Nuh pakai sama hujan. Kalau surah Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Minta ampunlah kalau turunkan hujan. Makanya di Monas udah banyak teriak panas bingung cari air, doa, ya Allah, Allahumma amtirna bi rahmatik, hujani kami dengan rahmatmu sebagai tanda bahwa kami kau ijabah, sawaban nafi'an, hujan yang beri manfaat. 7 juta orang bisa berwudu. Pertama dalam hidup, sholat Jumat sekian juta di dunia, dan ada di Indonesia beratap langit, bertempat sujud air. Masya Allah. Dan gak ada yang sakit, semuanya nyaman, semuanya bahagia. Masya Allah. Bahkan ada yang gak makan siang. Di mana makan siang? Dari pagi sampai sore pulang baru ingat belum makan. Masya Allah. Karunia Allah yang luar biasa. Karunia Allah. Itu sampah-sampah dibersihkan oleh air hujan. Itu koran-koran kan kena air jadi bubur. Gimana membersihkannya kalau hujannya tidak lebat? Lebat sehingga terseret, kemudian jadi air, sehingga sampah-sampah besar diangkat dalam setengah jam bersih. Ini manajemen langit yang ngatur, karena Al-Maidah punya dia. Maka Allah gerakanlah hamba-hambanya, bahkan Allah gerakan musuh untuk mengangkat ayatnya. Imam Syafi'i mengatakan, musuh yang mendekatkanmu kepada Allah lebih baik pada teman khianat yang menjauhi kamu dari Allah. Dihadirkanlah Ahok yang mendapat doa 7 juta jamaah mendoakan agar mendapat hidayah Allah. Nama Islamnya juga disiapkan, Muhammad Cahya Purnama. Cahya itu nur, Purnama itu bulan. Muhammad Nur Qamarudin. Istrinya juga disiapkan, Siti Al-Maidah. Dan tidak ada yang mustahil. Mantu Arifin Cina, Chow Lim Pling, mantu Arifin, umur 20 tahun Arifin nikahkan dengan Arifin yang umur 17. Itu motivator Kristiani. Itu kalau pidatonya hebat sekali, dia cerdas, memang anak cerdas. Lalu debat sama anak Arifin, kalah, masuk Islam dia. Marah ayahnya, papahnya marah. Debat, masuk Islam. Marah lagi omanya pun masuk Islam. Akhirnya mamanya sekarang nggak mau marah, takut masuk Islam. Dia aja. Mudah-mudahan mamanya menyusul masuk Islam. Masya Allah. Dan pernikahannya sungguh-sungguh. Sampai Pak Kiai Didin, Profesor Dr. Didin bilang, ini pernikahan pertama di dunia. Sungguh, tapi puluhan ribu jamaah yang hadir, ulama-ulama senior hadir. Ini pertama sejarah di dunia. Ada yang bertanya ke Arifin, kok nikahnya subuh? Namanya juga pernikahan dini. Kalau yang sudah 25 itu jam 8, jam 9. Kalau 30 itu juhur. Di atas itu asar. Kalau nikah lagi itu malam. Ada Bapak Presiden kita di luar. Nikahannya malam. Kenapa tahu? Karena yang ngomong juga ngalamin malam. Rasanya ya, rasa nggak pantas kalau Ustadz istri satu ya. Masa Ustadz istri satu kan nggak pantas. Jangan makan ketupat kalau nggak ada mie-nya. Jangan ngaku-ngaku Ustadz kalau
belum berpoligami. Kata Pak Kiai, setuju. Oh, ada ibu ya, oh ya, tapi ini ibu-ibu yang ikhlas. Karena dia ibu-ibu sini senang karena suaminya bukan ustaz. Kalau istri 2 itu namanya man, laki-laki. Kalau istri 3 true man. Istri 4 superman. Kalau istri satu-satunya cemen. Yang paling senang sih Bapak Presiden itu. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Jadi ayat Anda mohon baca Al-Fatihah. Pertama, semua kehadiran kita diberkahi Allah. Tinggal kita di pesantren Al-Muslim ini diislahkan oleh Allah. Al-Fatihah.